Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi, kalau boleh tahu nama Bapak siapa? Nama Bapak Kak Ujang Sapaan. Kebetulan Bapak sebagai pengelola kawasan cagar alam cagar budaya. Bapak selaku ketua Pokdarwis kelompok sadar wisata Kelurahan Cisalanten Kidul, Kecamatan Gede Bage, yang bertepatan di Kampung Blokok Rancabayawak RW 02 RT 02 Kota Bandung. Baik, perkenalkan nama saya Widya. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pertanyaan terkait informasi tentang Kampung Blokok. Pada pertanyaan yang pertama, apa saja kegiatan sosial yang biasa dilakukan oleh warga masyarakat di Kampung Blokok? Kegiatan sosial di sini ada yang namanya Sabsi. Sabsi itu adalah Sabtu bersih. Nah, kalau zaman dulu mah zaman 20 tahun yang lalu itu namanya Jumsih, Jumat bersih. Kalau di Kampung Blokok itu ada kegiatan sosialnya itu adalah Sabsi, Sabtu bersih. Ibu-ibu dari mulai jam 6 atau setengah 6 sampai jam 8 pagi melaksanakan kegiatan untuk bebersih gang, bebersih jalan, bebersih di bawah rumpun bambu untuk membersihkan ranting-ranting dan daun-daun bambu yang berserakan di bawah rumpun bambu. Terus itu dilakukan setiap hari Sabtu, tiap minggu, gitu kan, tanpa ada paksaan. Jadi dengan kesadaran sendiri mereka melakukan hal seperti itu. Baik, untuk pertanyaan kedua, di mana lokasi edukasi lingkungan di Kampung Blokok? Lokasi lingkungan tepatnya di tempat Kampung Blokok, tadi di awal udah bahwa Kampung Blokok berada di kawasan cagar alam cagar budaya RW 02 RT 02 Kelurahan Cisalanten Kidul, Kecamatan Gede Bage, Kota Bandung. Baik. Ini adalah satu-satunya cagar alam yang berada di Kota Bandung, karena di lingkungan Kota Bandung cagar alam cagar budaya termasuk tempat wisata hanya ada di Kota Bandung. Kalau di kebun binatang itu kan tempat wisata buatan. Kalau ini mah kan burungnya tidak dikasih sangkar, burungnya dibiarkan bebas gitu kan. Cuman kita tinggal hanya menyediakan penopang rumpun bambu, mereka datang dengan sendirinya tanpa mengganggu dan tanpa diganggu. Baik, pada pertanyaan ketiga, kapan waktu terbaik untuk mengunjungi Kampung Blokok? Waktu terbaik itu pada saat musim kawin, ya. Karena di sini ada 4 musim kawin. Yang pertama itu di bulan Januari, Februari, Maret. Nah, Januari, Februari, Maret itu adalah masa musim kawin karena pas curah hujan begitu tinggi, gitu kan. Bisa dilihat dari bulan Maret, April, Mei, Juni. Nah, itu masa perkawinan kedua, Mei, Juni. Juli, Agustus, September itu masa perkawinan ketiga. Oktober, November, Desember itu masa pertumbuhan perkembangbiakan keempat. Kenapa Pak bisa seperti itu? Nah, karena kita bisa lihat, nah sekarang udah memasuki bulan Mei. Nah, mereka sudah mulai Mei, Juni, Juli itu mulai bikin sarang. Yang paling enak dilihat adalah pagi hari dan sore hari. Kalau pagi-pagi mau jam setengah 6 sampai jam 8. Itu jam 8 sampai di setengah 6 sampai jam 8 itu burung itu, kalau orang Jakarta bilang mah ini adalah pohon beruban. Kenapa dibilang pohon beruban? Karena pagi-pagi itu barak-bak bodas putih semua pohon kan oleh burung. Nah, nanti jam 8 hilang. Nanti datang lagi jam setengah 6. Nah, jam setengah 6 nanti datang lagi. Dan justru paling indah itu adalah waktu sore, jam setengah 4 sampai jam 6 sore. Jadi datang dari sebelah timur, sebelah utara, sebelah barat, sebelah selatan, gitu kan.
berbondong-bondong memasuki rumpun bambu dengan kepakan sayap yang indah. Jadi pagi hari, kalau mau pagi sekali jam setengah 6 sampai jam 8, kalau mau sore jam setengah 4 sampai jam 6. Untuk yang pertanyaan yang keempat, siapa yang mengelola Kampung Bloko sebagai destinasi wisata? Kampung Blekok dikelola oleh Pok Darwis, kelompok sadar wisata. Nah, kelompok sadar wisata ini berada di bawah naungan Dinas Pariwisata Kota Bandung. Kebetulan di sini ketuanya Kak Ujang dan pengurusnya juga di berbagai RW, ada yang dari orang Riung Bandung, ada dari Ranca Pacing, ada yang dari Ranca Bayawak itu sendiri. Jadi kami sengaja itu dibagi-bagi karena setiap kali pengelolaan untuk memecahkan pengelolaan Pok Darwis itu supaya bisa berkembang untuk sebagai promosi. Jadi Pok Darwis itu kelompok sadar wisata yang didirikan oleh di bawah naungan Dinas Pariwisata Kota Bandung. Baik, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Permisi, kalau boleh tahu nama Bapak siapa? Agus Budiman. Baik, perkenalkan saya Widya. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pertanyaan terkait informasi tentang Kampung Bloko. Pada pertanyaan yang pertama, apa saja kegiatan edukasi yang dapat dilakukan di Kampung Bloko? Edukasi yang dilakukan oleh masyarakat di Kampung Bloko yaitu sekitar pemeliharaan pohon bambunya dan menjaga hal-hal yang dari para pemburu burung Bloko tersebut. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, di mana lokasi kegiatan wisata lainnya di sekitar Kampung Bloko yang tidak boleh dilewatkan? Kalau dikatakan wisata, ini baru sekitar Kampung Ranca Bayawak ini saja. Karena ada spot yang lebih bagus, lebih memadai, tapi bukan kawasan dari Kampung Bloko. Itu kawasan pengembang daripada perumahan. Baik, untuk pertanyaan ketiga, kapan awal mula burung di Kampung Bloko muncul? Kalau burung ini dari dulu sudah ada, cuman mulai besar di kampung ini sekitar tahun 70-an. Baik, untuk pertanyaan keempat, siapa yang berperan dalam mengembangkan pariwisata di Kampung Bloko? Yang berperan dalam hal ini dulu Bapak sendiri. Waktu itu Bapak sebagai Ketua RW menyampaikan informasi keberadaan burung ini ke Pak Wali Kota, dan alhamdulillah dari Pak Wali Kota waktu itu Pak Dadar Raswada memperoleh respon. Baik, untuk pertanyaan ke-5, mengapa Kampung Bloko menjadi destinasi wisata yang populer? Karena burung ini jenis burung langka, jadi keberadaannya burung ini berada di tengah perkembangan kota. Jadi hal yang unik itu, burung ini kan burung liar, kenapa bisa betah di tengah-tengah perkampungan atau di tengah pemukiman masyarakat. Baik, untuk pertanyaan yang ke-6, bagaimana cara Kampung Bloko meningkatkan kesadaran lingkungan wisatawan? Pertama ada pelatihan, kedua kesadaran, yaitu karena kita sebagai tuan rumah, maka dalam hal ini kita harus bisa menjaga kebersihan lingkungannya, kebiasaan hidup untuk tidak buang sampah sembarangan, dan membiasakan penanaman pohon baru. Baik, Mbak. Terima kasih karena telah meluangkan waktu untuk kami. Sama-sama.